Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas praktikum A2 izin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Antrian Parkir Mobil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Faiza Ramdhani dengan NIM J0404221003. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang topik. Dalam kondisi nyata, sistem parkir yang ada di sekitar kita seringkali membutuhkan tempat dan juga ruang yang cukup luas untuk menampung kendaraan-kendaraan, baik itu di sekitar tempat tinggal dan juga tempat-tempat umum yang banyak terjadi mobilitas. Salah satu solusi untuk mengatasi penumpukan kendaraan di tempat parkir yang terbatas adalah dengan menerapkan sistem antrian. Hal ini cukup sesuai dengan salah satu struktur data pada Python yaitu stack. Prinsip stack berjalan seperti sebuah satu tumpukan buku. Buku yang satu menimpa buku yang lain, hingga tumpukannya sedikit demi sedikit bertambah tinggi. Ketika kita ingin mengambil buku yang ada di bawahnya, kita perlu mengambil buku-buku yang ada di atasnya satu persatu, agar buku yang ada di bawahnya dapat kita ambil. Begitu juga dengan sistem antrian parkir yang kami buat, yang menerapkan prinsip tumpukan buku seperti stack yang juga dikenal dengan last in first out. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi yang digunakan dalam program, yaitu yang pertama ada fungsi init. Init merupakan metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek yang baru dibuat. Biasanya metode init disebut sebagai konstruktor dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Fungsi utama dari init yaitu untuk melakukan inisialisasi awal pada objek dengan mengatur nilai-nilai awal untuk atribut-atribut objek. Dalam program CRUD ini, metode init digunakan untuk mengatur nilai-nilai awal dari atribut seperti OS system yang berfungsi untuk membersihkan tampilan ketika program dijalankan. Ada self-top untuk mengatur posisi top atau urutan data teratas dalam stack. Self-capacity untuk mengatur ukuran dan kapasitas stack. Dan terakhir ada self-data untuk menampung data-data yang bentuk tipe data list. Dan terakhir ada perulangan yang digunakan untuk menambahkan data-data yang di-push ke stack agar ditampung ke list dengan metode append. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Malaysia, NIM J0404221138 akan menjelaskan fungsi is full dan is empty. Dalam stack, kapasitas data yang masuk dapat diatur sehingga jika kapasitasnya penuh, maka data baru tidak akan bisa ditambahkan ke dalam stack atau biasa disebut overflow. Dari kondisi tersebut perlu dibuat fungsi def is full untuk dipanggil secara rekursif pada fungsi pop nantinya. Kemudian kondisi kedua, ketika kapasitas stack masih kosong dan dilakukan metode hapus atau pop akan terjadi underflow. Dan dari kondisi ini perlu dibuat fungsi is empty. Saya akan menjelaskan fungsi print stack. Fungsi print underscore stack itu adalah digunakan untuk mengatur bagaimana tampilan terminal ketika file dijalankan nanti, seperti halnya CRUD pada umumnya yang memiliki tampilan seperti tabel pada terminal. Di dalam fungsi ini dibuat perulangan yang mencetak garis-garis beserta elemen-elemen integer dan string yang mendeskripsikan nomor dari plat nomor pada program ini. Integer dan string yang mendeskripsikan nomor dan plat nomor pada program ini. Integer direpresentasikan dengan %d dan string direpresentasikan dengan %s. Selain itu, formatting pada kode-kode tersebut berguna agar ruang setiap baris yang dicetak bisa sama, sehingga tidak perlu mengatur spasi secara manual agar tabel bisa terlihat rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Harsa dengan NIM J0404221020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi push. Fungsi push merupakan operator yang berguna untuk menambahkan data pada struktur data stack. Fungsi ini terdiri atas pengenalan secara rekursif fungsi isi full untuk menyatakan kondisi stack overflow ketika kapasitas stack penuh. Dan jika kapasitas stack tidak penuh, fungsi ini akan menambahkan data yang merubah posisi top
yang merupakan keterangan data terluar dari stak. Mengapa perlu keterangan top pada stak? Jawabannya, karena dalam stak menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang dimana data yang terakhir kali ditambahkan yang akan dihapus jika metode pop nanti dipanggil. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi pop. Fungsi pop atau merupakan operator yang berguna untuk menghapus atau mengeluarkan data dari stak. Fungsi ini juga memanggil kembali fungsi isEmpty yang ketika stak dalam kondisi belum diisi data sama sekali untuk menyatakan keterangan stak. Underflow, fungsi ini juga merubah posisi top ketika data terluar dikeluarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadilah dengan NIM J 0404221145. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan codingan sistem antrian parkir menggunakan stak, bagian menu, dan pendemoan aplikasi. Di bagian menu digunakan untuk memfasilitasi user dalam mengakses operator stak, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami, yaitu dengan operasi push dan pop. Maka operasi tersebut dapat diakses oleh user dengan mengakses menu terlebih dahulu. Seperti pada program pada umumnya, pada fungsi ini terdapat inputan yang digunakan sebagai kontrol dalam menjalankan program. Menu ini terdiri dari melihat plat nomor, kemudian menambah data plat nomor, ketiga menghapus plat nomor, dan 4 adalah keluar dari program. Kemudian, setelah kita melihat bagian fungsi dari menu, kita akan melihat bagaimana memanggil kelas dan juga menjalankan fungsi menu yang ada di atas tadi. Jadi kita memanggil kelas stak dengan memanggil stak, kemudian kita memasukkan argumen. Sebenarnya argumen ini tidak berpengaruh. Ini hanya digunakan agar data-data ini bisa masuk ke stak saat ditampilkan dalam tabel. Kemudian pada bagian ini juga ada yang namanya if name sama dengan main. Ini merupakan suatu penanda dan kondisi khusus untuk mengatur jalannya eksekusi kode. Jadi baris tersebut bisa memberikan kontrol atas jalannya eksekusi kode dan memungkinkan user bisa menjalankan kode. Jadi bagaimana program ini bisa berjalan, karena baris kode inilah, itu if name dan sama dengan main, yang berfungsi untuk memerintahkan kode agar bisa dijalankan. Kemudian saya akan mendemokan bagaimana aplikasi ini dapat bekerja. Di sini user akan diminta untuk memasukkan kapasitas tempat parkir yang ingin buat. Seperti prinsip stak pada umumnya, stak memiliki keterbatasan memori sesuai dengan apa yang dibuat. Misal saya membuat kapasitasnya 4, maka stak akan dibuat dari 0, 1, 2, dan 3, dan itu merupakan batas dari kapasitas stak itu sendiri. Kemudian di sini kita melihat tabel untuk melihat. Di sini tersedia ada 4 tempat parkir. Kemudian jika kita ingin mendapatkan data, kita pilih nomor 2, masukkan 4 nomor. Misal mobil dengan plat nomor berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita ingin cek, kita bisa melihat nomor 1. Di sini ada keterangan mobil paling luar. Dalam stak, seperti yang dijelaskan di awal, memiliki top, di mana top ini merupakan keterangan data yang terluar. Fungsinya yaitu untuk menandai data yang terakhir masuk, agar ketika di pop nanti sesuai dengan prinsip last in first out atau LIFO. Kemudian kita coba untuk menambahkan data lagi, misal B. Kemudian kita coba tambahkan sampai kapasitas maksimal. Ini kita lihat bahwa data yang kita masukkan sudah maksimal, yaitu 4. Apa yang terjadi jika kita tambahkan data lagi? Jika misalnya kita tambahkan data lagi, misalnya seperti ini,
maka tempat parkir akan diberikan keterangan penuh dan user diminta untuk memindahkan mobil tersebut ke tempat parkir yang lain. Kondisi ini digambarkan dengan stack overflow seperti yang telah dijelaskan pada bagian fungsi isFull dan empty, di mana ada kondisi namanya stack overflow, di mana data sudah tidak bisa disimpan dalam stack karena sudah melebihi kapasitas. Kemudian di bagian penjelasan fungsi empty dan isFull ada yang namanya underflow. Bagaimanakah dengan kondisi underflow? Saya akan menggambarkan bagaimana kondisi underflow terjadi. Kita akan menghapus data satu persatu sesuai dengan prinsip stack, yaitu last in first out. Tadi jika kita lihat data paling luar adalah plat AB, maka jika kita hapus data seharusnya plat AB yang terhapus dari tempat parkir. Kita lihat betul. Kemudian jika kita lanjutkan, maka plat G, kemudian kita lanjutkan plat B, dan yang terakhir adalah plat F. Kita lihat datanya kosong. Apa yang terjadi jika kita hapus? Jika kita hapus, maka akan terjadi kondisi underflow, di mana data dalam stack ini kosong dan sudah tidak bisa di-pop lagi. Kurang lebih seperti ini bagaimana program stack terkait dengan sistem aliran parkir bisa berjalan. Jika kita ingin keluar, kita bisa memilih opsi nomor 4 dan program pun selesai untuk dijalankan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.